Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat dan karunia-Nya, termasuk diantaranya nikmat kesehatan. Ya, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Ketika di luaran sana mungkin ya kita dapatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dia harus beristirahat karena kurang sehat misalnya. Maka kita bersyukur atas nikmat tersebut ya. Makanya di agama kita disyariatkan untuk menjenguk orang sakit. Kenapa harus menjenguk orang sakit? Biar kita paham bahwa begitu nikmatnya nikmat sehat ya, yang kadang tidak kita rasakan kecuali kita sedang dalam keadaan sakit, ya kan? Makanya ketika kita menjenguk orang sakit ya, kita memotivasi mereka ya, kemudian kita juga merasakan bagaimana kesusahan yang mereka dapatkan ya, orang-orang yang sakit. Maka jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas nikmat tersebut, nikmat kesehatan yang kadang kita lalaikan, betul tidak? Ya enggak? Kita merasa sudah sehat itu sudah seharusnya, kan gitu ya. Padahal sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Sehingga kita harus bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian nikmat umur panjang ya. Kira-kira jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, terkait umur ini ada enggak yang tahu ya kapan datang ajalnya? Enggak ada yang tahu, ya kan? Dan di luaran sana mungkin enggak sedikit, apalagi pas ada pandemi ya, ibu bapak sekalian, ada orang yang umurnya mungkin lebih muda dari kita, Allah panggil lebih dulu, betul ya? Maka kita bersyukur, Allah berikan umur sampai detik ini, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nikmat dan karunia Allah, yaitu nikmat kesempatan jamaah. Kesempatan. Dengan kesempatan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa menunaikan salah satu di antara syariat-syariatnya. Apa itu? Bisa salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat, ya. Ketika di luaran sana orang disibukkan dengan perkara-perkara dunianya misalnya. Orang yang misalnya kurang mampu ya, disibukkan dengan perkara dunia misal. Atau ada orang yang mampu, dia juga disibukkan dengan perkara dunia, sehingga boro-boro melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dia ingat sholat saja kadang tidak tahu kapan terakhir, ya kan? Maka jemaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat tersebut kita perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, insyaallah hampir Bapak semua hafal ayat ini ya, karena hampir diulang di setiap khutbah Jumat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya takwa. Maka jemaah yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita diminta untuk senantiasa upgrade ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai hari esok sama dengan hari ini kualitas ketakwaannya, agar jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin. Maka hendaknya setiap waktu, setiap hari bertambah ketakwaannya, bukan malah menurun. Maka jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk bisa bertakwa dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya.
senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita, ya, Allah perintahkan kepada kita ketika kita merasakan nikmat-nikmat dan karunia tersebut, bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat kisah di mana Nabi Muhammad SAW salat malam sampai apa? Sampai kakinya bengkak. Betul ya? Pernah dengar kisahnya ya? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW? Kata Aisyah, engkau telah dijamin surga dan engkau telah diampuni segala dosa yang telah lalu sampai yang akan datang. Kok sebegitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok sedemikiannya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Ngotot sekali, ya kan? Padahal engkau telah dijamin surga. Engkau telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Emang enggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur, kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita memahami pada kisah tersebut bahwa untuk menjadi seseorang hamba yang bersyukur adalah dengan cara apa? Meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin takut kepada Allah, makin bersyukur, makin menambah amalannya. Bukan malah ya sudah, kan saya sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Enggak. Rasulullah justru tidak, ya kan? Dan begitulah orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak apa? Tidak merasa tenang dengan apa yang pernah mereka lakukan, ya. Para sahabat ada yang pernah berkata, andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di detik itu pula aku siap dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengatakan hal tersebut? Atas dasar apa ia mengucapkan perkataan tersebut? Karena ia benar-benar menyadari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Disebutkan di dalam ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Berarti kalau ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah, dia termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Maka tadi sahabat bilang apa? Andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di detik itu pula, di saat itu pula aku siap dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tidak ada di antara kita yang tahu adakah amalan yang pernah kita lakukan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kirim WA misalnya, ya, centang biru, ya kan, checklist berarti sudah terkirim, betul ya? Kemudian checklistnya berubah menjadi biru, berarti sudah dibaca, kan gitu. Menunjukkan bahwa pesan tersebut terkirim. Nah, kalau kita beribadah, ada nggak ibadah yang kita lakukan terus ada tandanya gitu? Oh, ini diterima. Nggak ada jawab. Bahkan sahabat pun dia mengatakan hal tersebut. Padahal sahabat itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap hal tersebut. Ya. Mereka mengatakan hal tersebut karena tidak ada yang menjamin, tidak ada jaminan bahwa seseorang termasuk di antara orang yang bertakwa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki ibadah. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Sebuah doa yang diajarkan, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lanjutannya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa minta kedudukan? Ya. Nah, kita tidak pernah diajarkan berdoa minta kedudukan kecuali di doa tersebut, jemaah. Ya. Apa? Waj'alna, jadikanlah ya Allah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan jemaah,
Tidak mungkin seseorang yang bertakwa atau sekumpulan orang bertakwa dipimpin kecuali oleh orang yang lebih bertakwa. Betul ya? Sebagaimana tidak mungkin sekumpulan perampok dipimpin kecuali oleh orang yang lebih ahli dalam perampoknya. Kan gitu. Maka di doa tersebut kita diajarkan meminta semoga kita dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Berarti insya Allah ketika doa tersebut dikabulkan, dia lebih bertakwa daripada yang lainnya. Maka jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita meminta terkait ketakwaan, dan ini adalah permintaan yang tertinggi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan hal-hal tersebut sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, fa inna khairaz zadid taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbekalan yang kita siapkan di dunia dari apa? Puasa kita, salat kita. Tujuannya apa? Agar kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Sudah selesai. Dan hampir semua ibadah yang sangat mulia, pahalanya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha membahas tentang kurban, maka kita mengingat tentang kisah siapa? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkorban. Apa korban yang diminta oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Apa itu kira-kira? Diminta untuk mengorbankan apa? Putranya. Anak semata wayangnya, yang apa? Ditunggu bertahun-tahun. Ketika dia belum punya anak. Ketika anak itu sudah lahir, kemudian anak itu sudah bisa berjalan, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala malah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk apa? Untuk berkorban, untuk mengorbankannya. Bayangkan jemaah. Kalau kita berada pada posisi tersebut, ketika kita berharap tentang sebuah hal, sebuah permintaan, kemudian kita mendapatkan tersebut, setelah menunggu lama, terus kemudian diminta hal tersebut, Allah ambil, bukankah semua nikmat yang kita dapatkan adalah titipan dari Allah? Ketika Allah ambil, itu hak siapa? Hak kita apa hak Allah? Hak Allah, karena Allah menitipkan. Sejatinya Allah hanya menitipkan. Bahasanya kalau kita tukang parkir, mereka menitipkan motornya ke kita, ya enggak? Kalau misalnya yang punya motor ambil, boleh enggak? Kan punya dia. Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta di kita. Apa yang kita punya, Allah pun menitipkan yaitu seorang putra kepada Ibrahim untuk dijaga, untuk dididik, Terus Allah Subhanahu wa taala minta agar harta tersebut dikorbankan. Maka apa yang terjadi? Saat itu Ibrahim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim diminta untuk mengorbankan bahkan seorang putranya, apa yang dia lakukan? Dia berbicara kepada seorang putranya, diskusi. Bagaimana pendapatmu, jika Allah Subhanahu wa taala meminta mengorbankanmu? Inni ara fil manami anni adbahuka. Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, kata Ibrahim. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Apa kata Ismail alaihi salam? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Masya Allah. Lihatlah bagaimana
kesabaran keduanya ketika Allah perintahkan mengorbankan sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling ia idam-idamkan sebelumnya. Ya. Apa yang terjadi? Mereka berdua pasrah. Ya sudah, kita diminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah, berikan. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan apa? Fadainahu bidibhin adim. Allah ganti ya dengan apa? Dengan sesembelihan ya, dengan kambing yang sangat gemuk, Masya Allah ya. Maka jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika mereka bersabar, ketika kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ya pada saat-saat tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia apa? Solusi, jalan keluar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala jadikan di setiap amalannya mudah. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya apa? Ikutilah syariatku, yaitu syariat Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, kalian ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mencintai Allah, yaitu apa? Dicintai oleh Allah. Bukan sekedar kita mencintai Allah, tapi apa? Allah akan cinta kepada kita. Maka ini merupakan derajat yang lebih agung. Sebagian ulama berkata, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang menjadi tujuan bukan engkau mencintai seseorang, tapi yang menjadi tujuan adalah bagaimana engkau dicintainya. Kemudian Allah menutup ayat tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, semua keutamaan tersebut akan kalian peroleh, yaitu keberkahannya ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penjelasan tentang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir. Di antara bentuk yang bisa kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat berkurban. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban pada dasarnya adalah sunnah ain ya. Sunnah ain yaitu untuk individu, personal, setiap orang, dan sunnah kifayah bagi keluarga ya. Jadi misalnya ada satu keluarga, kalau sudah ada yang berkorban di keluarga tersebut, maka dicukupkan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Beliau bertanya kepada Ayyub al-Ansari tentang pelaksanaan kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, "Kaifa kanat dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, faqal kana ar-rajulu yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Seseorang berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Kemudian mereka memakan kurban tersebut dan berikan makan untuk yang lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah
wal baqara an sabah. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu 1 unta untuk 7 orang, berikut juga 1 sapi untuk 7 orang. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurban secara bahasa adalah mengorbankan. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita korbankan? Kita berani melepaskan apapun yang kita miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hikmah yang dapat kita ambil dari syariat atau ibadah kurban ini adalah, kurban adalah bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Kurban dari bahasa Arab diambil dari kata qaruba, dekat. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri, ya, maka bagaimana kita caranya? Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita berkorban? Kemudian kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita kehidupan, ya. Allah tambahkan kepada kita umur 1 tahun dari Idul Adha yang lalu sampai Idul Adha yang sekarang. Masya Allah. Pertanyaan adalah bagaimana kita bersyukur? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan berkorban, apakah kita termasuk di antara orang yang berkorban, ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang hanya menyiapkan tusuk satenya? Ya kan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kehidupan yang istimewa? Kita alhamdulillah bisa hidup, ya, bisa beribadah, bisa bersedekah, ya, bisa melakukan salat, puasa dan lain-lainnya, ya. Maka ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang berkata, ini tentang sebuah ibadah, yaitu berdoa. Aku berdoa berkali-kali, tapi kok belum diijabahi, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa pada dasarnya adalah ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian pernah berkata, berfirman, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya akan aku ijabahi. Mintalah kepada aku, niscaya akan aku berikan permintaanmu tersebut. Apa lanjutannya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong akan ibadah kepada aku, coba bayangin. Perintahnya adalah disuruh meminta, betul ya? Ud'uuni, mintalah kepada aku. Kok lanjutannya? Sesungguhnya orang-orang yang sombong akan beribadah kepada aku. Maka apa korelasinya? Korelasinya adalah bahwa bahwa doa sejatinya adalah ibadah. Ketika kita meminta kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Dan orang yang sombong akan meminta kepada Allah, berarti dia sombong akan beribadah kepada Allah. Maka lanjutannya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka-mereka yang sombong akan ibadah kepada aku, yaitu sombong akan meminta kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang sungguh amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting adalah bagaimana kita berdoa. Dikatakan sebuah ibadah karena kita minta kepada Allah, dan dikatakan sebuah maksiat atau bahkan kesyirikan kalau kita mintanya justru kepada selain Allah, betul ya? Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdoa ada 3 konsekuensinya. Yang satu, dari doa kita langsung Allah berikan. Mungkin itu yang kita harapkan, betul ya? Ketika kita minta kepada Allah, kita harapannya adalah dari yang kita minta Allah berikan. Tapi kalau nggak kita berikan, apa yang terjadi? Allah ganti, ya, dengan hal yang lebih baik. Misalnya dia diselamatkan dari apa? Dari kejahatan yang lain. Dia diselamatkan dari takdir buruk yang akan menimpanya misalnya. Itu 2. Yang ketiga, Allah akan kumpulkan doa-doanya dan Allah akan berikan nanti di akhirat. Bukankah itu lebih baik? Ya.
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berdoa, bersyukurlah bahwa engkau masih sempat berdoa. Karena yang mengerikan adalah ketika kita tak lagi mampu berdoa. Kita justru diragukan dengan hal-hal yang aku sudah meminta berkali-kali tapi tidak diijabahi. Padahal ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sejatinya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Kadang kita maunya A, ternyata apa? Menurut Allah A itu kurang tepat untukmu, sehingga dia diberikan B misalnya, ya kan? Bukankah kita tidak mengetahui tentang takdir? Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Maka bersyukurlah ketika kita bisa berdoa. Justru yang mengerikan adalah ketika kita tidak lagi mampu berdoa. Seakan-akan kita merasa cukup dengan kondisi kita sehingga kita tidak pernah minta kepada Allah. Seakan-akan kita tidak lagi butuh sama Allah sehingga kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang mengerikan, jemaah. Maka bersyukurlah ketika setiap kita meminta sesuatu, kita mintanya kepada Allah. Ada sebuah kisah. Seseorang, ya, ketika dia dulu masih kuliah, apa kata dia? Aku bahkan ketika lagi pingin es krim pun, aku mintanya sama Allah. Bayangkan coba, minta es krim, mintanya sama Allah. Emang mungkin gitu es krim turun dari langit? Mungkin nggak coba? Nggak mungkin, ya kan? Tapi yang penting dia minta apapun, dunia ataupun akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, jemaah? Dia ngekos sama orang yang dia mungkin habis belanja di Hypermart misalnya. Yang di situ promonya beli satu gratis satu. Kan dia maunya cuma satu, ya enggak? Terus dia dapat lebihan satu. Orang dia maunya yang rasa ini, dia dapat yang satunya, kan berarti dia nggak mau yang satunya. Dia satunya dikasih ke temennya yang tadi dia berdoa minta es krim. Coba bayangin, jemaah. Gak kebayang bahwa ketika dia minta es krim, kemudian sebentar lagi ada temannya datang kasih es krim. Loh, mana kira-kira nyambungnya, ya kan? Tapi lihatlah bahwa begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan dari apa-apa yang kita minta. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu pernah bilang, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abawabuhu la tujabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam idza sa'alta yaghdabu. Jangan kau minta Bani Adam tentang hajatmu. Jangan kau minta Bani Adam, manusia, tentang apa maumu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala marah, Allah murka kalau kau enggak minta kepadanya. Tapi Bani Adam, idza sa'alta yaghdabu. Bani Adam kalau kau minta, sekali diminta masih oke. 2, 3, 4, 5, kira-kira gimana jemaah? Nggak ada kerjaan lain selain minta kita. Ya kan? Maka begitulah sejatinya. Maka mintalah kepada Allah. Allah senang kalau kita minta. Allah murka kalau kita nggak minta. Ya kan? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah tersebut ya adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita banyak hal dalam kehidupan kita, entah takdir yang kita mau atau takdir yang kita tidak mau sebenarnya, tapi karena kita bersabar, kita bersyukur, jemaah. Dengan cara apa? Dengan cara syariat yang cuma sekali dalam setahun. Apa itu? Kurban. Kurban terasa berat kalau dikeluarinya pas hari H. Langsung ngeluarin 4 juta gitu kan? Berat, harganya udah mulai mahal ketika mendekat. Tapi bayangin jemaah, kalau dicicil setiap hari 10.000, kira-kira berat enggak? Enggak, tapi masalahnya, nah ini banyak godaannya kan gitu. Baru nabung 10.000, 5 hari, tiba-tiba pengen A gitu kan, tabungannya udah dibuka lagi coba. Tapi kira-kira mungkin enggak kalau nabung 10.000 sehari kemudian dia berkurban setiap tahunnya? Mungkin. Ada. Contohnya, sebuah daerah di Dieng sana, Banjarnegara, ya. Itu di sana jamaah, kalau dia sudah kurban, masya Allah,
sampai korbannya didistribusiin keluar daerah. Saking banyaknya. Ada yang mereka pedagang, ada yang mereka bertani dan lain-lain. Mereka komit setiap hari nabung 10.000, setiap pasarannya ya. Kalau di kita itu kira-kira namanya hari apa? Kalau di kampung di Jawa misalnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ramenya pasar itu tergantung pekanan pasarnya. Contoh misalnya daerah ini ramenya Kliwon, ya enggak? Jadi pedagang akan kumpul di tempat itu ketika Kliwon. Entah Senin Kliwon, terus besoknya jadi Rebo Kliwon kan gitu. Ada daerah lain Pahing misalnya, ada daerah lain Wage misalnya, ya kan? Mereka akan berkumpul setiap 5 hari sekali di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Setiap 5 hari sekali di tempat tersebut mereka setor 50.000. Dan itu difasilitasi oleh kadesnya, kepala desanya. Bayangin jemaah, 50.000 5 hari. Sebulan berarti berapa? 31.000 kan gitu. Kalau misalnya setahun itu 360 hari, kita berbicara hijriah ya. Kalau berbicara Masehi berapa? 365 kan. Berbicara hijriah berapa kira-kira? Anggap 360-an. Berarti setahun terkumpul berapa? 3.600.000. 3.600.000 sudah dapat berapa? Untuk 7 orang sudah dapat sapi yang gemuk di kampung sana. Maka bayangkan, setiap keluarga mereka pasti berkorban. Dan bayangkan berapa jumlah kakak yang ada di tempat tersebut. Bayangin jemaah, Masjid Al-Huda. Jamaahnya berapa? Kalau sholat maghrib segini ya kan? Kalau Jumatan seberapa jamaah? Wah full, ya kan? Karena yang Jumatan pasti laki-laki semua insya Allah kan? Bayangin, setiap mereka ngumpulin 10.000 per hari, ya kan? Kemudian dikumpulkan dalam setahun, 3.600.000. Kira-kira gimana itu nanti tempat parkirnya jemaah? Wah, udah kita nggak nerima lagi kurban, cukup kata dia. Yang ada kita salurkan ke tempat-tempat yang lain. Atau bahkan kita distribusikan ke tempat-tempat yang lain. Saking apa? Saking makmurnya. Cuma kadang yang jadi kendala adalah kita tidak memprioritaskan hal tersebut. Kita tidak mengusahakan hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Apakah berat mengumpulkan 10.000 per hari? Tergantung masing-masing. Cuma yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban adalah bentuk berbagi dengan keluarga, teman dan orang miskin, ya kan? Dan juga kurban menguatkan persaudaraan dalam masyarakat muslim dan tolong menolong untuk sesamanya. Cuma yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kurban juga menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar. Disebutkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap daging yang kita sembelih. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin tahu sejauh apa kita berani mengorbankan setiap tahunnya. Jadi yang terpenting bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketika kita berusaha mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dan ada seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Pernah dengar kisahnya jemaah? Ya. Pernah ya, Pak? Nah. Ada sebuah tempat yang kalau di hari misalnya hari ulang tahun rajanya, siapapun yang lewat daerah tersebut maka dia harus mengorbankan. Terus apa yang terjadi? Ada seseorang yang lewat, dia diminta berkorban. Kau harus mengorbankan untuk raja kami. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bawa kambing, saya nggak bawa sapi, saya nggak punya apa-apa. Apa kata dia? Korbankan walaupun seekor lalat.
Dia berpikir hanya sebuah lalat, hanya seekor lalat, ya sudahlah, dia korbankan, yang penting dia aman, kata dia. Apa yang terjadi? Dia aman, lolos. Kemudian orang yang kedua, dia diminta mengkorbankan. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Korbankan untuk raja kami walaupun seekor lalat. Dia bilang apa? Walaupun seekor lalat, saya tidak akan mengorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seekor lalat. Dia tidak mau berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kurban adalah sebuah amalan, sebuah ibadah yang hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Karena dia tidak mau berkorban, maka ditebas lehernya. Sehingga apa yang terjadi? Dia meninggal dunia. Dan kemudian dia masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti, yaitu apa? Berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa yang orang yang pertama tadi? Orang yang pertama dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana syariat kurban tersebut akan menjadi hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar menjalankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia meremehkan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi hal yang sia-sia. Cuma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan di antara harta yang sudah kita kumpulkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat dan karunia kepada kita, tapi ternyata kita tidak mengindahkan tentang syariat tersebut. Maka jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur sehingga kita mau berkorban, ataukah naudzubillah kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur sehingga kita meremehkan tentang hal tersebut. Maka jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah hal yang sepele bagi sebagian orang. Namun kurban sejatinya adalah tentang bagaimana kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk di antara orang yang berusaha mengusahakan hal tersebut dengan semampu kita karena syariat tersebut, ataukah kita justru tak acuh dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan setiap tahunnya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk berkorban sebagaimana korbannya Nabiullah Ibrahim, yaitu mengorbankan putranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita agar kita berusaha mencari sesembelihan yang layak disembelih, sehingga apa? Kita bisa mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birr. Sesungguhnya hamba terhalang rezeki karena dosa yang ia perbuat. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Umur bertambah hanyalah dengan amalan kebaikan. Maka ini adalah sebuah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk bisa menjalankan syariat tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar," dan dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah tentang bagaimana kita mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan yang dilakukan
pada waktu mulia tersebut lebih afdal, lebih mulia daripada sedekah yang senilai penyembelihan tersebut. Ya, misalnya mau bersedekah sebanyak berapa kira-kira? 5 juta atau 10 juta misalnya. Tapi bentuknya apa? Sedekah. Apa yang terjadi? Orang yang berkorban di hari tersebut atau di hari Idul Adha lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bersedekah sebesar kurban tersebut atau bahkan lebih dari itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut, jalankanlah dengan sukacita. Jangan sampai ada keterpaksaan sebagaimana orang-orang yang terpaksa, dan lakukanlah hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena pencitraan, ya kan? Kapan ketika misalnya Idul Adha terus masa-masa kampanye misalnya Pak ya, Masya Allah, itu tiba-tiba ada yang calon dewan berkorban sapi, ya kan? Ada yang calon kepala daerah berkorban ini itu, ya kan? Sayang kalau ternyata korbannya hanya untuk sekedar pencitraan, sehingga ketika dikatakan nanti di akhirat saya berkorban ini, saya berkorban itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau berkorban agar dikatakan bahwa engkau adalah orang yang loyal. Engkau berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal dia berkorban karena manusia, agar disebut bahwa dia adalah orang yang seperti ini dan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sebuah kisah yang menjadikan pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Ada enggak yang lebih mulia pengorbanan dibanding pengorbanan Nabi Ibrahim? Tidak. Dia diminta dan dia tidak membayangkan bahwa nanti anaknya berubah menjadi kambing misalnya. Diganti pakai kambing, kemudian yang disembelih akhirnya kambing, ya kan? Tidak pernah membayangkan. Pokoknya Allah perintahkan seperti ini, dia jalankan. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan tatkala anak tersebut sampai pada umur yang dia sanggup berjalan, ya, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Dan mimpinya para nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Spontan Nabi Allah Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar." Maka ketika Ismail berada dalam usia gulam, ia telah sampai pada usia sa'ya, ya, usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja misalnya. Pada usia tersebut Ibrahim sangat mencintainya, ya, dan Ibrahim merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat. Saat itu terjadi, Ibrahim mendapatkan ujian yang berat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ketika mendengar mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, Ismail patuh. Enggak banyak tanya, ia menyatakan dirinya siap dan dirinya sabar dan mendorong ayahnya untuk bersabar juga. Inilah yang seharusnya jadi teladan kita, yaitu patuhnya, sabarnya kita terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kepada Allah, bergantung semuanya kepada Allah, bukan bergantung kepada atasan, bukan bergantung kepada manusia ataupun yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada ayat yang selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri, pasrah, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya, maka terbukti bagaimana sabarnya Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini
benar-benar ujian yang nyata. Bayangkan jemaah, kita diuji seperti ujiannya Nabi Ibrahim. Kira-kira gimana jemaah? Masya Allah. Gak mampu kita. Ya. Maka demikianlah ujian Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Ya. Maka Ibrahim adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah perintahkan dia berkorban, ia korban. Ketika Allah perintahkan untuk melakukan A, B, Allah langsung Nabi Ibrahim jalankan. Maka lihatlah bagaimana kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah lebih mendahulukan ya kecintaan Allah daripada kecintaan terhadap anaknya. Dan lihatlah bagaimana sifat anak yang saleh, anak yang patuh terhadap orang tua seperti patuhnya Ismail kepada Ibrahim. Maka bersabarlah di balik kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Termasuk saat ini misalnya ya, kita merasakan kesulitan ekonomi ataupun yang lainnya, bersabarlah. Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran banyak sekali, ya, lakukanlah. Jangan sampai ketika kita pingin kelonggaran tersebut sudah tidak ada. Paksakan diri kita untuk bisa melakukan kebaikan. Jangan sampai nunggu kapan maunya. Ketika sudah mau ternyata nggak lagi mampu. Ya kan? Ketika Allah berikan kepada kita kemampuan, bismillah. Tabungan tinggal 5 juta, bismillah. Ya kan? Kebutuhan pokok sudah terpenuhi, ya sudah. Yang lain nanti kita berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Paksakan, ya kan? Ustaz belum ikhlas, kira-kira gimana? Bismillah, paksakan diri ini. Karena ikhlas butuh latihan jemaah. Kalau nunggu ikhlas, gimana nanti? Ya, kelamaan. Ya. Paksakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini ikhlas. Ya, maka ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, kita sambil berlatih. Karena dulu kalau misalnya kita nunggu ikhlas jemaah, kira-kira kapan kita mulai belajar sholat? Ya. Orang tua kita memaksa untuk sholat, bismillah. Kita terpaksa untuk sholat, betul ya? Coba kalau kita nunggu ikhlas. Sebentar Bapak, saya belum ikhlas. Kira-kira kapan sholatnya? Nggak tahu kapan. Tapi dipaksa sehingga ia terbiasa, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita semua. Azan dulu, Pak. Baik jemaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bisa menjalankan syariat ini sampai akhir hayat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita mampu melakukan banyak hal baik, ya, termasuk di antaranya ibadah yang insyaallah kita akan jumpai ini, yaitu ibadah kurban. Kalaupun ternyata kita belum mampu, berdoalah kepada Allah, semoga Allah berikan kemampuan. Kadang jamaah ada salahnya atau salah kaprah pada sebagian orang, yaitu menganggap bahwa syariat kurban sekali seumur hidup. Betul ya? Ada ya? Jadi bapaknya sudah pernah kurban tahun sekian, kemudian atas nama istrinya, kemudian atas nama anaknya, kemudian atas nama neneknya, semuanya sudah pernah katanya. Sudah pernah. Jadi sudah nggak lagi. Harusnya apa? Harusnya dia kurban setiap tahun, cukup atas nama keluarganya semuanya. Ya. Kalau memang karena sudah mepet ataupun yang lainnya, tabungan kemudian dipakai atau hal yang lain, ya sudah. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah berikan kemampuan untuk
tahun-tahun selanjutnya. Karena pada dasarnya kurban ini adalah syariat yang berulang, yang hanya sekali dalam setahun. Sayang. Bayangin jemaah, ya. Misal kita punya uang 5 juta, terus kita menyedekahkan 5 juta. Nilainya nggak sebanding dengan kurban 5 juta. Serius jemaah. Dan kurban ini syariatnya hanya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, bas. Sudah. Jadi misalnya saya mau berkorban atas nama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi jatuhnya tanggal 15 bulan Dzulhijjah, kira-kira gimana? Dia hanya sekedar sembelihan biasa. Dia bukan sebuah pengorbanan yang disyariatkan setiap tahunnya itu. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kemampuan, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira sedikit dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kalau sekiranya cukup, maka kita cukupkan. Kira-kira ada pertanyaan Ibu Bapak? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.